Tidak terasa, sudah hampir 2 bulan lamanya kita bekerja dari rumah sejak aktivitas kampus atau aktivitas kantor diliburkan berkaitan dengan pandemi COVID-19. Selama bekerja dari rumah, saya melaksanakan aktivitas kuliah melalui proses belajar daring, juga menghabiskan waktu belajar bersama dengan anak-anak, dan yang lain juga saya mencoba melaksanakan sebuah proyek baru, yaitu membuat konten YouTube. Dalam konten YouTube yang saya buat itu sekaligus sebagai bagian dari usaha saya untuk tetap bersilaturahmi dengan banyak teman-teman, kolega, atau para guru yang ada di luar sana, yang sejak penyebaran COVID-19 ini tidak bisa kita berinteraksi secara langsung. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif melakukan wawancara, menghubungi mereka, yang mereka itu berasal dari berbagai ragam profesi, dari berbagai macam keahlian. Ada yang berasal dari kampus Unpad sendiri, khususnya dari Fakultas Hukum, maupun dari fakultas lain yang ada di Unpad. Juga saya tersambung dengan para kolega dari Institut Agama Islam Negeri Palu untuk membahas tema-tema yang berkaitan dengan aspek-aspek puasa dan aspek keagamaan pada umumnya. Di kesempatan yang lain juga saya melakukan wawancara dengan teman-teman dari luar Provinsi Sulawesi Tengah, misalnya melakukan wawancara dengan salah seorang teman saya yang saat ini sedang melanjutkan program doktoral di salah satu universitas yang ada di Bangkok, Thailand. Juga berkesempatan melakukan bincang-bincang santai atau wawancara dengan salah seorang teman saya yang ada di Universitas Udayana Bali. Dan yang menarik juga, saya terhubung dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Majene, karena pada kesempatan ini tidak bisa pulang ke Majene, tidak bisa mudik atau pulang kampung, sebagai upaya dari kita untuk terlibat secara aktif mencegah penyebaran COVID-19 ini. Lantas saya berpikir, karena tidak bisa pulang ke Majene itu, saya kemudian minta bantuan teman-teman yang ada di sana untuk menghubungkan saya dengan Ibu Detranda Hajia Fatmawati Fahmi, MH. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Majene. Saya mengupdate informasi secara langsung tentang apa saja yang dilakukan oleh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat, termasuk pemerintah daerah di Kabupaten Majene, dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dalam melakukan wawancara dengan berbagai teman-teman itu tadi, dengan tema yang berbeda-beda pula, satu hal yang saya rasakan bahwa ternyata bertanya itu jauh lebih sulit daripada menjawab pertanyaan. Kalau aktivitas sehari-hari saya di kampus sudah terbiasa memberikan materi, memberikan bahan-bahan kuliah kepada mahasiswa. Setelah itu mahasiswa akan bertanya kepada saya tentang apa-apa saja yang mereka kurang pahami atau ada hal-hal yang mereka kritisi. Pada saat itu insya Allah saya bisa menjawab dengan baik dan juga memuaskan bagi penanya. Nah, ternyata dalam konteks sekarang ini ketika harus melakukan wawancara, ternyata untuk bertanya itu saya rasakan jauh lebih sulit daripada menjawab pertanyaan. Inilah kemudian yang mengingatkan saya pada salah seorang guru besar di kelas filsafat waktu mengikuti program doktor sekitar 4 atau 5 tahun lalu. Guru saya atau guru besar itu mengatakan bahwa bertanya itu lebih sulit daripada menjawab. Kenapa bertanya lebih sulit daripada menjawab? Karena kalau pertanyaannya salah, tidak mungkin
jawabannya benar. Sebaliknya, kalau pertanyaannya benar, ada dua kemungkinan. Bisa saja jawabannya benar, bisa juga jawabannya salah. Jadi kira-kira itulah rasionalitas sehingga dikatakan bahwa bertanya itu lebih sulit daripada menjawab. Dan itu saya rasakan saat ini ketika mengulangi suatu aktivitas baru untuk melakukan wawancara dengan banyak orang, dengan banyak tema pula. Kenapa saya sebut mengulangi? Karena sekitar 18 atau 20 tahun yang lalu, sebetulnya bertanya ini saya sudah lakukan ketika saya menjadi aktif sebagai wartawan saat itu. Ketika seorang wartawan ingin menggali satu informasi atau ingin melakukan konfirmasi dengan narasumber, maka wartawan tersebut diwajibkan atau harus membekali dirinya dengan sejumlah pertanyaan yang membuat dia bisa memperoleh informasi sebagaimana yang dia kehendaki. Nah, saya kira pengalaman-pengalaman ini menjadi bagian dari usaha kita untuk tetap produktif di dalam kondisi seperti sekarang ini. Saya kira itu yang saya bisa share pada kesempatan ini, dan jangan lupa untuk mendukung program aktivitas saya, aktivitas baru di dunia media sosial ini, khususnya YouTube. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.